Saja Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family tentunya. Kali ini dalam seperti biasa gitu ya, dalam program Sabar Hamenja. Sampean bertanya, hambanya menjawab. Yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Wih, kita tuh ini ya, nggak ada libur. Nggak apa-apa sih. Libur sih libur gitu ya, tapi kan tetap siaran. Nah, buat nemenin Anda. Jadi buat Anda yang mungkin baru pertama kali dengerin gitu kan, dengerin Good News, terus gini, ini apa sih gitu ya? Sabar Hamenja, sampean bertanya, hambanya menjawab itu kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Apapun pertanyaannya gitu ya. Kita akan jawab pertanyaannya, yang mau share juga boleh gitu kan. Sampai jam setengah 11 lah kira-kira. Jadi buat yang mungkin lagi mobile dari luar kota baru datang di kota Semarang, ada di dalam mobil dengerin secara acak aja gitu ya. Tuning ke radio. Lah, kok ada siaran ini? Artinya Anda ada di kota Semarang. Dan selamat mendengarkan. Khusus Shelly berharap bahwa ini bukan kebetulan tetapi memang benar-benar Anda lagi dengerin kita gitu ya. Nah, yang mau bertanya, kirimkan pertanyaannya boleh di 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Dua nomor tadi, nomor WhatsApp yang bisa Anda hubungin Good News Family ya. Kalau yang mau telepon boleh di 024 84 55 949. Tambahkan 024 kalau Anda menggunakan telepon seluler. Tapi kalau telepon di WhatsApp-nya bisa juga gitu ya di 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Dan kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan kan kalau ininya gini, sampean bertanya hambanya menjawab bersama hambanya. Ibu Evangelis Elizabeth Philip ya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Sebentar, mic-nya masih termute. Hmm, sudah join sih sebetulnya, tapi kalau mau saya sapa ini mic-nya belum terbuka. Selamat pagi, Bu. Pagi Ningrum. Ya, Iya. kita ketemu lagi nih hari Gimana? Iya Ningrum, gimana kabarnya dahsyat luar biasa Ningrum? Amin, dahsyat luar biasa, Ibu. Ibu di Tetap mana semangat nih? Ningrum. Oh yes, pasti. Ibu di kota Semarang? Oh ya, setia di kota Semarang, tidak kemana-mana. Kita jadi penjaga-penjaga kota loh. Oh amin, luar biasa. Maksudnya nggak kemana-mana gitu. Malah, ya memang banyak yang berkunjung dari luar kota ke kota Semarang. Oke. Iya. Nah, buat Anda Gunung Syauli yang silakan 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Ini dari pagi tuh Bu, itu siaran sepi. Masa? Oh ya? Ya udah toh, puji Tuhan. Yang penting kita setia. Kalau Iya. nanti kita sepi ya kita kukut pagi. Kita ibaratnya kayak jualan gitu, dodolan dasaran gitu ya, sepi terus. Iya toh. Nggak apa-apa. Kita selalu punya pembicaraan kok Ningrum. Iya Tenang betul. aja. Tuhan kan selalu baru, setiap hari rahmatnya selalu baru. Iya. Jadi pasti ada hal-hal yang baru yang kita selalu dapatkan Amin, ya. amin, amin. Ibu mau keluar kota kapan? Amin. Belum ada rencana. Nanti kalau sudah mudiknya selesai baru keluar. Gantian. Iyalah jalanan lagi rame banget Ningrum. Oh betul, betul, betul. Kota Semarang tapi sepi loh Bu jalanannya. Masa? Heeh. Dari kemarin nih Oh ya. ke studio nggak ada yang macet-macet gitu. Ya biasa lengang mengendus. Ya puji Tuhan ya. Yang rame orang makan. Iya. Nah ya. Tapi jalanan memang
rada longgar ya. Betul, betul, dan ada longgar. Oke. Ternyata ada yang tanya juga. Oke. Selamat pagi Bu Lis, pagi Ningrum. Pagi. Bu, saya mau tanya, apakah mengikut Kristus itu begitu sulit sehingga banyak yang kemudian berpindah keyakinan? Iya. Halo? Ya Bu. Oh, sudah ya pertanyaannya cuman itu ya. Enggak, sebetulnya mengikut Kristus itu menurut saya paling simpel. Enggak banyak apanya ya, ritualnya enggak banyak gitu loh. Karena mengikut Yesus Kristus itu kan cuman gini aja. Karena kita mesti tahu bahwa kekristenan itu bukan agama. Ya. Tetapi gaya hidup atau relation, hubungan. Jadi kekristenan itu kita mau doa dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, itu sudah nyambung. Istilahnya frekuensinya sudah sama, satu gelombang. Ya. Yang kedua, kekristenan itu kan kita berulang kali berkata bahwa kekristenan itu cuma bicara gaya hidup. Gaya hidup pengikut Kristus itu adalah mengasihi musuh dan berdoa untuk orang yang menganiaya kita. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi mengalahkan kejahatan dan caci maki itu dengan doa pengampunan dan berkat. Itu. Jadi sebetulnya yang sulit itu ngelawan dagingnya aja. Kalau ritualnya paling simpel itu mengikut Kristus. Tapi kesulitannya banyak orang nggak mau itu karena nggak mau nyangkal diri dan pikul salib. Nyangkal diri itu kan gini, kalau kita mau balas marah dengan marah, tapi Tuhan bilang nggak boleh marah. Ayo, gregetan tapi harus ngampuni dan memberkati, itu memang lawannya di daging aja kok, nggak lebih. Cuman itu aja. Nah kalau sampai mereka banyak yang pindah, berarti kekristenannya itu nggak mendasar. Kekristenannya itu mungkin selama ini ikut-ikutan, sekedar ke gereja, karena ditawarin, oh nanti kamu diberkati, ternyata sudah melakukan, ternyata dia nggak diberkati, gitu kan. Akhirnya pada pindah ke tempat yang lain karena kecewa, karena apa yang ditawarkan itu nggak mereka alami. Gitu aja. Padahal sebetulnya kalau kita mau sangkal diri, mau pikul salib, mau mengikut apa yang Yesus katakan, ya mestinya kita akan menikmati hidup bersama Kristus itu indah sekali ya. Ya memang itu yang saya lihat dan saya perhatikan, banyak orang cuma sibuk berdoa, puasa, melayani Tuhan. Berbondong-bondong memberikan persembahan. Cuman itu dasarnya. Dan mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan karena mereka salah berdoa. Doa juga nggak paham apa yang harus didoakan. Itu aja yang begitu-begitu itu. Karena jelas loh di 1 Yohanes 3 itu mengatakan apa saja yang kita minta. Ya, di 1 Yohanes 3 nih Rum. Ayat 21 kali ya. 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita memperoleh daripadanya karena kita menuruti perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya.
Halo Bu. Oke, sebentar. Halo Ibu. Nirum putus-putus ya di situ. Halo? Halo. Oke, terlempar keluar sebentar. Seperti jaringannya di tempat Ibu nggak terlalu baik, jadi ditunggu sebentar ya, Gun Shelly. Oke, udah join lagi nih. Halo Bu. Putus-putus ning Rom. Oke. Ya, tadi ya yang 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, sebetulnya kan kalau perkara doa dikabulkan apa enggak, itu doa kita dikabulkan. Nah, apapun yang kita minta, Ya, Tuhan kabulkan. Tapi ada kata di selanjutnya, jika kita menurut menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. berkenan kepadanya. Itu. Ya, Mengikut Yesus gampang, ya, enggak susah. yes. Lukas 9 ya. Lukas 9 ayat 23. Lukas Sekarang 9, siap. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Iya, jadi mengikut Yesus Kristus tuh cuman sanggal diri pikul salib ya. Oke, Tuhan berkatin. Dan berkati. Mungkin ini pertanyaan ini dasarnya dari banyak kasus di luar sana yang terjadi hari ini gitu ya. Orang yang meninggalkan iman kepada Kristus. em, Ya banyaklah alasannya, tetapi sebetulnya kalau dikata sulit, enggak, gampang. Persoalannya kadang kita hanya ngikut Kristus karena katanya, katanya, dan katanya. Ya, jadi ikut Kristus itu ya karena pengalaman kita, karena kita sendiri yang cari, jangan kata orang. Kalau kata orang ya ada sesuatu sedikit kita bakalan bilang, ih kok gitu gitu. Tapi harus kata kita sendiri. Oke, lanjut. Ini ada Bu Siswari ini. Selamat pagi Ibu. Ibu ini kirimkan voice. Coba saya putarin ya. Salam, selamat pagi Ibu Eli, selamat pagi Mbak Pagi. Neneng. Mbak, saya mau minta bagaimana yang benar Mbak, saya membaca firman Tuhan. Karena saya kalau baca dulu dari Kejadian saya urutin sampai ke Wahyu. Tetapi kadang-kadang ada rasa kalau pas yang dibilang imamat itu kadang rasa-rasa kurang semangat, Mbak. Tetapi saya rubah sekarang, Mbak. Saya kalau baca, saya urutin dari kejadian. Kejadian beberapa fatsal saya urutin. Terus saya sambung ke Mazmur, saya urutin. Terus saya urutin lagi dari Amsal. Terus ke perjanjian baru dari Matius dan seterusnya, Mbak. Bagaimana Mbak kalau menurut Bu Elis, Mbak? Benar apa enggak ya? Terima kasih. Ibu dengar gak Bu? Ini Oke. sebenarnya tadi backsoundnya Dengar, suaranya dengar, Ibu dengar. tadi waktu ngejelasin. Dengar, dengar, dengar Ya, oke. jelas. Mm-mm. Baca Alkitabnya yang tadi, yang dulu Ibu pernah lakukan itu betul. Ya, cuman Ibu pasti bosen. Yang bosen nggak cuman Ibu, hampir rata-rata orang begitu kena kitab imamat pasti bosen. Karena banyak hitung-hitungan, ya bilangan gitu ya. Oke,
Nah, Ya. cuman nggak apa-apa, kita baca urut itu supaya kita ngerti alur ceritanya. Itu Hmm. kita perlu. Cuman mungkin supaya ibu nggak bosen, ya. Sekarang misalnya ibu tetap baca, ambil keputusan mau pagi atau malam yang perjanjian lama. Hmm. Yang saya selalu katakan perjanjian lama dan baru itu seperti setelan baju dengan celana panjang. Ya, ada nggak bisa dipisah, tapi dua ini harus. Jadi kalau ibu mau paginya perjanjian baru, perjanjian lamanya malam. Tapi kalau ibu mau perjanjian lamanya pagi, ya nanti malamnya baca perjanjian baru. Nggak apa-apa, berurut, gitu. Cuma nanti di tengah-tengahnya ibu baca aja Amsal tiap hari ngikut kalender. Ini tanggal 2. Ya ibu baca Amsal ayat 1 sampai selesai. Itu 31 hari Amsal selesai. 1 tahun ibu bisa ngulang 12 kali Amsal. Dan itu ibu akan dapat 1/4 hikmat Salomo. Ya, Mazmur itu ibu bisa baca ketika sore, siang, sambil ngopi, atau mau apa, baca aja. Ambil 1 hari, kalau Mazmur itu 1 hari 5 fatsal, 1 bulan juga habis. Ya, 150. Ya, 150 ya, Ningrum ya, bagi 150. 30. Ya, 1 hari 5 fatsal, begitu 1 bulan juga habis. Ya. Mazmur ada kecil-kecil kok, cuman paling berapa ayat, itu kan 6, terus ada yang cuman 5, ada yang cuman 3, cuman paling panjang itu kalau nggak salah Mazmur 119. Yes, Itu paling Mazmur. panjang. Ya. Ya. Jadi yang lain kecil-kecil. Jadi kalau kita baca 1 hari 5 pasal, ya itu oke. Itu ngajari kita berdoa Mazmur. Ya. Oke. Mungkin jelas ya, Tuhan berkatin. Nah, Ya, kalau kalau perjanjian barunya paling mau berapa pasal terserah, nggak ada paksaan. Yang penting berurutan supaya bisa ngerti ceritanya. Oke. ya. Oke. Ya, saya membaca 5 kali sehari, Bu. Biasanya habis 20 fatsal 3 bulan selesai. Wih, keren sih, Bu sih. Cuman memang kalau memang sudah selesai, beberapa kali selesai ditambah dengan perjanjian baru mungkin 1 perikop tapi yang direnungkan ya, Bu ya. Ya betul, nanti kalau sudah 1 perjanjian baru itu sudah selesai, nah mulai membacanya mulai per perikop aja. 1 judul cerita gitu loh Bu. 1 Ya. judul cerita dan itu akan menolong kita mengerti. Ya, oke. Tuhan berkati. Jadi kayak misalnya khotbah di rangkaian khotbah di bukit itu Matius 6 itu ada beberapa perikop kan, ada beberapa judul. Salah satu contohnya Matius 6 ayat 1 sampai ayat keempat, di situ hal memberi sedekah misalnya. Nah, itu dibacanya berulang-ulang gitu ya, direnungkan lagi, dibaca lagi berulang-ulang sampai kita dapat sesuatu di situ. Atau tentang hal berdoa gitu ya. Kita udah tahu ceritanya, tapi ketika kita baca lagi akan ada sesuatu yang Tuhan taruh di situ. Biasanya seperti itu. Itu ya Bu ya. Lanjutkan Bu, keren semangatnya. Selalu mengapresiasi orang-orang yang dengan penuh semangat untuk baca firman seperti ini. Oke, semoga jelas ya. Lanjut. Shalom Bu Eli, shalom Ningrum. Mau tanya ya, boleh. Bu, apakah Alkitab itu bertentangan di dalam Amsal 26? Sebentar, saya bukain ya. Amsal 26 ayat yang keempat itu ditulis gini, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia.
Tapi di ayat yang kelima dikatakan, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Bagaimana ini, Bu? Loh iya dong, itu kan saling melengkapi. Hmm, Jangan menjawab, yang empat kan, jangan menjawab orang bebal, menurut kebodohannya, ya supaya supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. nah, ya Ayat yang kan? kelimanya, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, Menurut, supaya nah, jangan ia menganggap dirinya bijak. iya. Ya sebetulnya itu kan saling melengkapi Ningrum. Oke. Coba Ningrum kan yang baca di situ. Mm-mm. Perhatikan, coba Ningrum jawaban. Itu sebetulnya terkait Nium. Jangan menjawab orang bebal Menurut menurut kebodohannya, kebodohannya. Ya kan? supaya ya, Supaya jangan dia menganggap dirinya itu bijak. supaya Tapi jangan engkau jawab sendiri bisa. Mm-mm. jangan supaya kita supaya Sama engkau dengan dia. sendiri ini maksudnya kita itu enggak jadi Katut, apa katut. namanya? Katut. Nah, itu. Iya. Ya. Tapi jawablah orang Mm-mm. bebal itu menurut kebodohannya. Mm-mm. Dibacain mudah Alkitab mudah membaca apa? Mudah Ya. dimengerti atau dibaca itu coba. Sebentar. Coba Ningrum cariin versi lainnya ya, karena ini Ya, memang yang Amsal mudah 26 ayat 4. yang apa? Alkitab Versi yang mudah mudah dimengerti. mudah dibaca versi yang mudah dibaca itu. Versi mudah dibaca. Sebentar. Karena kadang-kadang memang apa ya, eh Alkitab ini kadang-kadang kita harus cari Tidak terjemahan. berlawanan sih, tidak bertentangan, tidak berlawanan, Mm-mm. ya. Mudah Tapi dipahami. kalau saya nangkep di sini tuh menjawab orang bebal itu mesti dengan hikmat Tuhan. Kalau perlu Sebentar, dijawab. Kalau nggak perlu dijawab, nggak usah nggak usah. dijawab. Itu aja, nggak usah. Ngapain kita buang-buang mutiara di apa yang dibilang di Eh, membuang mutiara di mulut babi, babi, di cungur babi. babi. Ini kan belum dapat yang mudah dimengerti ya, Bu. Sebentar. Karena Ya, Amsal 26 ayat 4 sama 5 tinggal dibaca aja. Amsal 26 ayat 4 dan 5 versi mudah dibaca. Ayo baca aja. Ya cepat banter. Tidak baik memberikan jawaban kepada orang bodoh bila mereka menanyakan pertanyaan yang tidak-tidak. Jika engkau menjawabnya, maka engkau juga tampaknya seperti orang bodoh. Jika engkau tidak menjawabnya, mereka akan berpikir bahwa mereka bodoh. Nah, itu loh. Ini bacaan itu gampang banget ini loh. Maka tadi saya bilang pakai hikmat aja dah. Kalau menurut saya ya cuman gitu. Jadi kalau kita nggak perlu jawab orang bodoh lah, gitu loh istilahnya gitu loh. Saya ketemu belum Ningrum punyamu? belum. Karena Hah? HP-nya Ningrum nggak bisa Yang dibuka. terjemahan mudah dibaca. Oh ya udah. Translate itu ya, terjemahan Ya. yang mudah dibaca. Itu gamblang sekali. Ya. Karena kalau kita menjawab orang bodoh itu dengan kebodohannya, udahlah jangan, enggak usah buang kata-kata yang sia-sia lah, enggak usah menjawab pertanyaan mereka yang sia-sia gitu loh. Karena sebetulnya yang mereka sekali orang bebal itu suka menanyakan sesuatu hal yang orang Jawa bilang boten-boten, yang enggak gitu loh. Yang memang sebetulnya enggak perlu kita jawab. Ya. Saya sering kali kalau sama anak saya bilang ini, itu pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Saya gitu aja sama anak saya. Itu pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Tanya tuh yang mutu dong, yang keren gitu.
Kalau tanya sesuatu yang nggak perlu dijawab ya udah, Ya. biar dia sadar. Ya, oke. Ya, jadi itu memang bukan bertentangan, tetapi maksudnya adalah tadi ya yang dijelaskan oleh Bu Elis bahwa kadang-kadang orang bebal itu kan bertanya sesuatu hal yang nggak perlu ditanyakan dan sesuatu hal yang nggak perlu dijawab gitu lah, pertanyaan-pertanyaan yang ya gitulah nggak ada, bukan nggak ada jawabannya, tapi kalau kita jawab itu kayak kita ngeladenin dia gitu loh. Nah, padahal sebetulnya nggak penting dan nggak perlu seperti itu. Nah, itu sebetulnya Ya kitanya sendiri kayak orang bodoh gitu loh. ya. Menjawab pertanyaan orang bodoh ya kita sendiri bodoh. Jadi kita terjebak gitu ya Bu, terjebak untuk Iya. menjawab pertanyaan seperti itu. Terus kemudian kita jadi seperti orang bebal justru. Nah, tapi terus kemudian jawablah orang bebal menurut kebodohannya supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Kalau dia merasa bahwa pendapatnya itu benar gitu. Kadang-kadang kan orang bebal seperti itu. Dia merasa dia yang paling benar gitu ya. Kita harus meluruskan. Ya seperti itu. Ya. Makanya betul. Udah, kalau kita nggak jawab dia itu dia biar dia mikir gitu loh. Ya. Tapi kadang-kadang ketika dia merasa dia yang paling benar gitu kan. Karena kadang-kadang mereka merasa paling benar ya harus dilurusin gitu kan. Ah, seperti itu. Semoga jelas ya jawabannya dan kalau ada yang mau ditanya di hal lain boleh juga. Oke, lanjut, lanjut. Oke. Lanjut ya, ini ada pertanyaan lagi. Kalau yang mau nanya boleh loh 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Selamat pagi Ibu. Bu, bagaimana pendapat Ibu ketika ada orang yang menyalahkan Tuhan atas sebentar, atas kondisi tidak baik yang sedang dialaminya? Terima kasih. Ya, kalau itu orang mungkin menganggap Tuhan itu apa? Hmm. Kalau dia menyalahkan Tuhan, ya haleluya, puji Tuhan. Berarti dia belum kenal Tuhan. Banyak sih, banyak orang yang sebetulnya nggak kenal Tuhan. Maka ketika dia menghadapi kondisi yang tidak baik, dia gampang sekali menyalahkan Tuhan. Itu kan seperti saya dulu. Waktu saya hanya ke gereja, saya nggak tahu apa-apa, saya tidak pernah ngerti isi hati Tuhan, saya tidak pernah tahu rancangan Tuhan dalam hidup saya seperti apa. Saya akan mempersalahkan Tuhan. Apapun situasi yang saya hadapi, saya akan mempersalahkan Tuhan. Tapi setelah saya mengenal Tuhan, saya ngerti isi hati Tuhan, saya ngerti rancangan Tuhan, saya ngerti betapa baiknya Tuhan itu. Ya, saya mensyukuri dalam kondisi apapun, saya bersyukur. Saya nggak lagi mempersalahkan Tuhan loh. Maka dibilang gini, mengenal, memperoleh pengenalan akan Allah dan punya pengertian takut akan Tuhan itu penting sekali. Nah, banyak orang Kristen ke gereja, tapi maaf, nggak punya pengenalan dan tidak punya pengertian tentang takut akan Tuhan. Itu nyata. Ya, yang dibilang di Amsal 2 coba. Amsal 2 ayat yang kelima. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mengenal. Amsal 2 ayat 5, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Nah, kalau kita yang saya sering kali katakan dari sejak Saberhai menjadi ini on air, saya udah selalu katakan jangan lupa membaca firman, merenungkan, memperkatakan dan melakukannya.
Karena dengan cara itu nanti kita baru akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan memperoleh pengenalan akan Allah. Yang kedua nih, kalau kita tidak melakukan itu, nggak dapat pewahyuan, ya nanti akibatnya kita juga nggak punya pengenalan akan Allah. Kita lihat apa ya? Sebentar, tadi saya mau Efesus 1. Efesus 1 itu kita baca Alkitab aja mesti kita sampai dapat pewahyuan. Efesus 1. Efesus 1 ayat 17 ningrum. 17 18. Boleh. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Loh, Dan tanpa hikmat dan wahyu itu kita nggak bisa mengenal Allah dengan benar loh. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, ya, agar kamu mengerti pengharapan apakah pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah, jadi ini memang harus baca firman-Nya ini harus sampai dapat pewahyuan. Ya. Baru kita akan memperoleh pengenalan akan Allah dan Allah akan mencelikkan mata batin kita, menerangi mata batin kita. Sehingga kita ngelihat nih, oh betapa kayanya, betapa hebatnya gitu loh. Apa yang Tuhan sediakan, pengharapan yang disediakan Tuhan buat kita. Maka kita tidak akan lagi mempersalahkan Tuhan. Nah, di Mazmur 119 ayat 130. 119 ayat 130. Bila tersingkap itu terbuka. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Memberi terang, ya, memberi pengertian buat orang-orang bodoh. Sehingga kita tadi ngomel itu kan bodoh, mempersalahkan Tuhan itu kan sebetulnya suatu kebodohan. Nah, dulu ketika kita nggak ngerti firman yang tersingkap itu, kita melakukan banyak kebodohan. Kenapa? Karena kita mempersalahkan Tuhan. Ya, kita, waduh, kalau kondisi seperti ini, kondisi apapun gitu, kita tuh hanya bisa, kenapa sih Tuhan kok kayak begini? Kenapa sih Tuhan nggak lahirin aku di tengah keluarga orang kaya, nggak di tengah keluarga orang miskin, di tengah keluarga yang mengasihi aku. Kenapa sih Tuhan? Aku kok lahir jadi perempuan, kenapa? Nah gitu. Nah, pokoknya semua itu salah. Itu orang bodoh. Nangkep nggak Ningrum ya? Nangkep Bu, nangkep. Sangat nangkep. Oke. Mungkin cukup jelas ya? Jelas banget jawabannya. Oke, Jadi orang yang selalu mempersalahkan Tuhan itu orang bodoh loh sebetulnya. Kita nggak orang bodoh. ngerti siapa Tuhan gitu. Tapi benar banget baca firman sampai dapat wahyu, sampai dapat tadi pewahyuan. Nah, kayak tadi ya, kayak yang Bu Siswari ini, atau mungkin buat kita kadang-kadang ada yang baca bilangan, baca imamat itu bikin bosen, bikin jenuh. Tapi sebetulnya tadi loh, kalau kita dapat sesuatu di situ, kita tuh bisa baca itu dengan sukacita loh. Beneran. Beneran. Saya baca bilangan itu, saya terheran-herannya itu justru satu. Tuhan itu detail banget ya. Dicatat orang per orangnya, dikenali satu persatu. Orang-orang Israel itu keren banget. Iya.
Ya Kalau kan Bu? melakukan segala sesuatu, arsiteknya keluar, artnya Yes. keluar, Ya. desainnya, ukurannya. Wih, ahli matematika keren Tuhan itu. Betul. Bisa ya? Ya. Yes. Waktu di Bilangan, waktu dia menghitung seluruh pasukannya Israel tuh saya terheran-heran. Badan statistik aja kalah hitungannya itu. Betul. Iya kan Bu? Beneran loh. Saya kemarin Iya. tuh baca itu bisa sampai yang, ya ampun, ini tuh satu persatu urutannya itu ditulis dengan detailnya dan itu bikin terkagum-kagum. Itu loh sebetulnya gitu ya. Kalau kita baca sampai dapat pewahyuan tuh seperti itu. Kita yang biasanya Betul. buat kita bosan tapi kita justru tertarik bener-bener, wih ternyata begitu gitu. Ada sesuatu yang Tuhan singkapkan baru pasti gitu. Sampai nggak kepengen keluar dari kamar kalau sudah dapat Yes. pewahyuan gitu tuh ya. Wih, kepengen ngutek-ngutek terus loh, kepengen dapat lanjutannya apa gitu Ya, loh. dan nggak kerasa loh, kok ternyata ini sudah selesai harusnya gitu ya. Sampai saya bilang, loh kok Bilangan udah lewat ya? Padahal kemarin kayaknya mau masuk Bilangan kan buat beberapa orang, mungkin buat kita jadi, aduh masa Bilangan gitu ya. Tapi ternyata ya itu tadi, ternyata gitu ya kalau Tuhan sudah kasih sesuatu itu sampai seperti itu gitu ya. Oke, terus lanjut. Buat yang mau nanya boleh loh 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Seperti tadi kalau tentang ini artnya arsitek gitu ya, udah artnya tuh Tuhan buat gitu ya. Ngebayanginnya tuh cantik banget bahkan sampai apa sih tempat tempat pedupaannya ada ininya, aduh. Iya loh, buat itu loh, apa jenenge tabut perjanjian itu Yes, loh. Oh, betul. itu keren loh. Kok bisa ya ukurannya begini. Kok yo dipikirinya sampai mendetail, dikasih cincin di Ya, 4 sudut dengan tujuan apa? biar Kayunya bisa ya nggak kayu dipakai. sembarangan. Kayunya itu mungkin kalau zaman sekarang ki mungkin kayu apa ya? Yang mahal. Rembesi apa piye ya? Iya, betul kalau yang Iya, itu yang masih dibuat cakep. dilapis Oh, iya dilapisi emas. Loh, yes, tujuannya apa coba dilapisi emas? Ya biar kan? dia awet, biar dia Ya iya. diangkat tuh kena kena air, kena ini biar bisa tahan. Itu saya ngebangin ya ampun, keren banget sih itu Iya ya. loh, betul. Betul, betul. Kalau kita baca caranya baca sampai seperti ini ya, Good News Family, itu ada sesuatu yang kita dapat setiap hari, beneran. Dan Sekarang kita akan, bayangin, Mm-mm. lanjut nih Rum, lanjut Ya, dulu kamu. oke, karena kita Ah, ngebayangin, kita liatin gitu ya, keren, suka cita loh kita baca kayak gitu. Tambahin iya loh. terus, Dasar semua pembangunan rumah itu semua ngikutin konsepnya Tuhan loh. ya betul, Pembuatan kapal sampai hari ini, baik kapal Titanic, kapal Royal Caribbean, kapal pesiar apapun, semua ukurannya balik ngikutin ukurannya Keren. Bahtera Nuh loh. Oh Ya, keren, ya betul, keren banget sih. ya. eh saya dulu tuh ngebayangin waktu bangsa Israel ada di padang gurun gitu ya. Itu sampai sampai tahu nggak letak perkemahan itu Tuhan atur loh. Iya loh, Ya kan Bu, sampai nebani betul. ini kamu berkemah di sebelah sini, kamu berkemah di sebelah sini, kamu berkemah di sebelah sana, kamu berkemah sana. Itu sampai Tuhan atur saya ngebayangin, aduh ya ampun, itu detail banget. Itu bukan Mantap. benar-benar itu bukan pikirannya manusia. Benar-benar itu bukti bahwa itu bukan hikmatnya Musa gitu. Itu benar-benar hikmatnya Tuhan gitu ya yang dikasih dan ditaruh itu. Aduh, dahsyat pokoknya ya dengerinnya. Oke, lanjut. Yang mau kirimkan WhatsApp boleh ya 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Karena kalau kita nggak ada WhatsApp lagi kita kukutan. Lo jangan dong. Kita kita nggak teman
di masa sepi, ya kan? Kita teman yang setia Sama. menemani di masa orang sedih, orang susah. Oh, kita Tuhan luar biasa loh nih, Rum. Ya, ini ya buat yang mungkin baru datang ke kota Semarang, lagi nyetir mobil, terus dengerin tiba-tiba putar gitu ya, nyautnya siarannya kita gitu, mikir gini, ini apa gitu ya. Hai, selamat mendengarkan. Boleh loh ikutan tanya gitu ya. Kalau selama Anda ada di kota Semarang dengerin kita hari Rabu, khusus hari Rabu kita ngobrolnya. Jadi kita Iya, mau tanggal merah, tanggal hijau, hitam gitu ya, tetap aja kita siaran temenin Anda gitu Shell ya. Hebat kan? Enggak deh. Lanjut. iya. Eh, Selamat pagi Bu. Apakah bisa kasih kita terhadap Tuhan itu menjadi tawar? Lalu Bisa. bagaimana agar kita bisa menjaga kasih kita terhadap Tuhan itu tetap menyala? Terima kasih. Ya, ya itu bisa kasih kita jadi tawar, bisa. Hmm, Maka dari awal saya bilang, ayo jadi orang Kristen itu yang mengalami Tuhan. Kalau kita ngalami Tuhan itu gimana kita bisa bosen ya? Kalau kita ngalami Tuhan itu bagaimana ya kita bisa tawar hati ya? Enggak loh. nggak bisa. Karena apa? Kita ngalami setiap hari itu ngalamin hal yang baru. Ngalami itu yang selalu baru. Ya. Nggak tahu ya. Saya cuma percaya ratapan 3 ya. Bahwa rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Besar setia Tuhan. Jadi kita tuh harusnya mengikut Tuhan Yesus itu ya harusnya itu kita ngalami pembaharuan, di refresh ya, disegarkan tiap hari itu disegarkan, jadi baru. Ya. Nah, coba kita ngalami sesuatu dari Tuhan, terus kita kan seger lagi, ih Tuhan kok begitu ya, gitu. Ya. 1 minggu ini saya ngalami Tuhan tuh gini, saya tuh kagum dengan Tuhan. Banyak teman saya tuh suka ngomong gini sama saya, orang itu ya kalau susah aja inget kamu Lis, gitu. Tapi kalau sudah berhasil, sudah senang, pada lupa sama kamu. Nah saya itu tuh ngomong gini, loh kan memang orang sakit yang butuh dokter. Kalau sehat ya sudah nggak butuh dokter, toh lah dokternya ditongkrongi orang yang sudah sembuh-sembuh di ngantri. Buat apa? Kalau dia sakit, dia balik cari kita. Tapi kalau sudah pergi berarti tidak balik lagi, berarti dia sudah sehat. Itu kan. Satu itu, saya jawab teman saya gitu. Yang kedua, saya jawab teman saya tuh begini. Kamu tahu nggak? Kalau sudah berhasil mereka lupa sama saya. Itu loh cara Tuhan menjaga supaya upahku tidak habis. Ya toh? Upahku, pahalaku di surga itu kekal. Kalau dia bisa bayar saya, ya dia bisa kasih nih hadiah buat saya. Oh ya upahku lunas toh di surga, di bumi. Enggak, itu cara Tuhan menjaga. Itu buat saya itu nggak pernah putus asa. Maka ada orang susah datang lagi saya tetap terima gitu ya. Ada orang yang lagi susah lagi dia cari saya, ya saya tetap sambut. Saya nggak pernah bilang ini, nanti kalau kamu sudah berhasil, kamu sudah diberkati Tuhan, kamu lupa sama saya. Saya nggak pernah mikir begitu, enggak. Emang gua pikirin upah saya dari Bapakku di surga. Aku dapat berkat bukan karena aku sebagai hamba Tuhan, tapi aku terima berkat karena aku ini anak raja di atas segala raja. Bapakku yang punya segalanya, gitu ya. Nah, beneran ini ada orang yang dari ikut sama saya itu dari susah, dari nggak punya apa-apa gitu ya. Sampai akhirnya hari ini tuh jadi orang kayanya luar biasa. Usul langit lah gitu, kayanya tuh luar biasa. Tapi dia kalau sama saya tuh lupa, gitu kan? Udah. Tapi minggu ini tiba-tiba, minggu kemarin seminggu yang lalu lah ya, tapi belum sampai seminggu sih.
baru paling 6 hari itu. Tiba-tiba dia telepon saya, kenapa lagi susah Ningrum? Saya tuh bisa tertawa sendiri loh. Saya ngelihat orang ini ya, ini temanku nak sama yang ini tuh juengkel gitu kan. Tapi ketika dia telepon saya tuh tertawa. Saya seneng Ningrum, saya suka cita kenapa? Oh dia kok inget saya ya, kalau dia susah tuh dia inget saya tuh seneng loh, saya ketawa loh. Oh kalau dia susah inget saya tuh luar biasa. Udah nih, lagi ngobrol, ketawa-ketawa, Tuhan ya. Berarti aku nih sahabat dikala susah loh, ketika orang menderita. Terus lagi ngobrol, habis selesai kan sudah ada orang yang duduk di depan saya. Dia bilang gini, loh, tapi emang bener loh. Dia bisa ingat tahun 2005, 2006, dia waktu saya ke Taiwan, dia itu bisa telepon, dia telepon saya, dia cari saya dan sambil nangis-nangis Ningrum. Kenapa gitu kan? Kok nangis-nangis? Dia bilang jelis, bener. Kenapa? Orang saya tuh di luar negeri loh. Kenapa? Ternyata anaknya jatuh. Dia bingung, ketakutan gitu ya. Dia cari saya tuh kemarin terus dia bilang, tapi lu Ci Elis, aku gak susah kelingannya Ci Elis. Jadi teman dikala susah. Itu sahabat sejati loh Ningrum. Seperti kita inilah. Di saat semua orang lagi jalan-jalan kita menemani, ya dah. Ya puji Tuhan. Tapi suka cita loh kita bisa nemenin gini tuh. Cita. Iyalah, saya juga suka cita kok. Ya, karena ternyata juga banyak juga ini yang dengerin kita hari ini. Oh, puji Tuhan. Buktinya tuh banyak yang WhatsApp juga kan. Pertanyaannya nggak selesai. Oke. Shalom Bu Elis, Ningrum. Saya ingin berbagi pengalaman membaca firman Tuhan. Sebelumnya saya baca loncat-loncat sesuai dengan keinginan hati. Tapi setelah saya ikut bergabung di grup baca firman, ada grup Efrata namanya waktu itu ya. Waktu itu tahun kedua atau ketiga lupa saya. Hari terakhir di 31 Desember pukul 2.30-an selesai baca tiba-tiba ada suara berkata, "Tahukah engkau setiap hari engkau dikawal firman?" Hah? Langsung pikiran saya ingat Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Terharu meliputi hati sampai mengalir air mata dan saya bersyukur itu pengalaman saya dan sampai sekarang masih berlanjut. Terima kasih. Wih, keren banget ini. Ya, dapatnya ini apa Bu? Dalam. Halo. Dapatnya apa tadi suara Tuhan bilang apa? 1 Yohanes 1. Tahukah engkau setiap hari engkau dikawal firman? Ya. Tadi dia dapat Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Halo Bu. Kemudian dia ingatnya Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu ada. Enggak maksudnya apa nih Rum? Kata-katanya dia tadi apa? Tahukah engkau setiap hari engkau dikawal firman? Oke, ya. Oke. Sip. Ya. Luar biasa. Ingat di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ini keren banget. Yes, betul. Setiap hari baca, tadi ya renungkan, perkatakan, dan lakukan. Tapi juga nggak berhenti sampai dibaca, renungkan, perkatakan ya. Kata akhirnya itu juga ada, lakukan. Betul ya Bu? Tapi sebenarnya keren loh Ningrum. Dia dikawal sama firman loh. Yes. Dikawal tuh kan dipimpin ya. Ya. Dipimpin. Ya setiap hari kita baca firman, setiap hari kita merenungkan, otomatis apa yang mau kita lakukan itu basicnya kemudian pasti kita ingat akan firman Tuhan kan.
Kita udah masukkan yang baik tuh, masukkan semuanya ke dalam pikiran kita. Ketika kita mau mengambil keputusan, ketika kita mau melangkah, ingatnya pasti balik lagi kepada firman Tuhan kan ya, Bu? Jadi Iya. itu yang setiap hari harapannya kan memang seperti itu. Ketika kita memasukkan semua yang baik, ketika kita Betul. baca firman, kita juga sedang melakukan salah satu bagian ayat. Semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu, gitu kan? Iya. Berarti semua yang firman Tuhan itu dimasukkan. Makanya tadi setiap keputusan, setiap apapun yang kita lakukan, baliknya kita pasti akan tadi ya diilhami oleh kebenaran firman. Itu yes, tapi memang cara kerjanya begitu sih. Cara kerjanya pelan-pelan, mengubah pola pikirnya kita, mengubah cara kita berpikir, mengubah cara kita merenungkan, mengubah cara kita menyikapi atau meresponi sesuatu, mengubah cara kita nggak sesuatu yang langsung kelihatan gitu, enggak, tapi memang perlahan-lahan itu terjadi gitu kan. Kalau pengalaman saya begitu, nggak siang langsung jebret gitu ya, tapi perlahan-lahan itu dilakukan step by step begitu. Gitu, keren. Lanjut, yang mau Keren. nanya lagi silakan. 081225225949 atau 081575800949 boleh. Oke. Ada lagi yang tanya? Oke. Selamat pagi, Bu. Saya sedang di Amerika, Bu. Wih, Pagi. keren. Dan saya bertemu dengan anak muda yang tidak Wih. percaya Alkitab. Omnya adalah pastor dan dia memberitahu anak muda ini kalau bukan Kristen akan masuk neraka. Dia sangat tidak suka gereja. Setelah saya memberitahu eh, apa yang ibu sampaikan selama 3 jam di minggu lalu, hari ini dia WhatsApp saya dan minta ikut ke gereja bersama saya. Kalau saya ke gereja dan hari ini juga Wow, keren dia dong. meminta beli Alkitab. Ih, ini keren banget. Wow, Di keren Amerika banget. bisa terus ikutan. Selamat. Kalau di Amerika jam segini jam apa? Malam ya? Selamat malam Pak Wasono. Terima kasih Oh, ya. Pak Wasono. Yes. Shalom Wasono, apa kabar? Senang sekali. Ini keren banget. Nah, ini tadi kan dibilang bahwa anak muda ini ditakut-takutin. Kalau enggak jadi Kristen dia akan masuk neraka. Tapi terus kemudian Iya. akhirnya bukan dia bertobat, malah dia jadi benci dan enggak suka dengan gereja. Ini gimana, Bu? Ya iya, makanya sebetulnya itu jangan kita itu mengajak orang percaya kepada Kristus karena ketakutan. Itu nggak betul. Gitu loh. Tapi justru yang kita tawarkan itu adalah kasih-Nya yang mengampuni dan menyelamatkan. Kalau pemberitaan kita itu hanya tentang neraka yang menakutkan, yang buat apa orang ikut Tuhan? Bukan karena mencintai Tuhan, tapi karena ketakutan. Ya. Karena ancaman kan. Kalau saya lebih suka memberitakan Injil, bukan nakutin. Tapi bagaimana dia bisa tresno, jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Mengikutnya itu karena mencintai, kagum dengan sosok pribadinya Tuhan, pribadinya Kristus, ya kan? Maka siapa ya? Yang India tuh apa? Mahatma Gandhi kan? Ya. Dia kan bilang, aku sayang, aku suka sama Tuhan Yesus, tapi aku nggak suka sama orang Kristen. Kenapa? Karena yang ditawarkan itu nggak ubahnya seperti agama yang lain, Ningrum. Ya. Ya. Halo, Iya, Ningrum? Bu. Ya, halo. Ibu masih kedengaran suaranya kok. Ningrum juga masih dengar suaranya Ya. Ibu. Oh,
hilang punyamu. Jadi Oh ya. tawarkan itu kasihnya yang mengampuni. Anugerah keselamatannya itu jangan nakut-nakuti, nggak apa-apa. Ya. Ya. Karena semua agama juga bicara tentang Surga. nirwana dan surga, neraka kan? Ya. Surga dan neraka selalu begitu. Udah, kita justru tawarkan keselamatan, kasih yang menyelamatkan. Oh, itu justru banyak orang yang suka. Ya. Betul. Makanya Lanjut deh Pak Wasono, dilanjutkan. Ya. Biarkan anak muda ini melihat Kristus yang ada dalam hidup Pak Wasono. Ya. 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 Mm-mm. Hari ini minta ikut ke gereja kalau Bapak ini ke gereja dan juga dia membeli Alkitab. Terus Pak didorong, disupport untuk boleh mengalami Tuhan gitu ya. Mengalami kasihnya Yesus. Mengalami kasihnya Yesus karena itu pengikat paling kuat gitu. Kalau dia bisa mengalami kasihnya Yesus itu adalah pengikat paling kuat. Mau diiming-imingin apapun di luar sana Yes. dia nggak akan mau tinggalkan itu karena apa? Karena dia ngalamin sendiri kasihnya. Ya. Itu tadi seperti di awal tadi kita bahas gitu ya. Kenapa orang banyak tinggalkan Yesus? Ya karena dia nggak ngalamin sendiri kasihnya Yesus. Dia hanya ngalamin dari kata orang, ngalamin dari cerita orang gitu ya. Sehingga dia nggak mengalami sendiri kasihnya Yesus. Wih, Iya, keren. Mm-mm. ke gereja nggak ngalami kasihnya Yesus. Kok Ya, pergi ke gereja hanya karena ditakut-takutin. Enggak lah, ya, orang nggak akan aman, nggak akan merasa aman. Tapi kalau dia bisa melihat, ngerasain tuh loh ada satu pribadi yang mencintai kamu. Sampai ya. dia rela berkorban, mati gantikan kita. Wih, itu kasih ini yang akan mempesona orang. Betul, betul, betul. Kasih ini yang akan bikin orang Ya, terkagum-kagum. Wes, oke. Ini ada telepon kita angkat iya. dulu sebentar. Halo. Oke. Halo, Iya. Pagi, Ibu Bu. Eli yang aku cintai, Aduh, terima kasih. Mbak Ningrum. Iya, Bu Lena ya? Kok tahu? Oh, tahu dong. Bu Lena yang bisa menirukan suaraku dengan persis. Good news memang luar biasa. Terima kasih, Bu Lena. Tuhan, Mbak Eli, Ya, gimana Bu Lena? bentar lagi ulang tahunnya Good News loh. Oh iya, 16 tahun, iya tanggal 9. ya kan? Iya betul, tanggal 9 Ibu. Di mana ada kebenaran, di situ ada Damai kata sejahtera. timbul. Mm-mm. Iya, Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. yes. Dan akibat kebenaran itu, Mm-mm. ketentraman dan ketenangan selama. Selamanya. Ya Bu Lena. Keren. Ya, Bu Lena gimana Bu? Dan bukan dengan perasaan. Di rumah tuh Mbak Ningrum. Oke, Ibu ada yang mau ditanyain? Gimana? Ada yang mau ditanyain? Enggak, nanti aku minta lagu iso ra iso kudu iso. Oh, nanti ya Bu kalau udah selesai Sabar Menjaya. Selamat melayani Bu Eli. Iya, Tuhan berkati. Makasih Bu Lena. Iya, terberkati ya Bu Lena. Shalom. Wih, keren nih Bu Lena nih. Hafal aja ulang tahunnya Good News minggu depan. Kita nggak sendirian ya Ningrum. Iya, banyak yang dengerin Ningrum, dalam. kita nggak sendirian loh. Rame Iya. loh. Walaupun lebaran. Kayaknya sambil dengerin kita nih. Oke. Jadi memang bener ya kita siaran di hari ini kita nggak ada bolongnya tuh bener-bener buat nemenin Good News Family. Oke. Terima kasih ya Bu Lena tadi. Wih, hafal itu kalimat apa sih? Saya hafal tapi lupa itu di mana ya? Itu yang pas di awal siang. Oh, ya iklan ya. Iya benar.
openingnya siaran. Saya muterin sendiri lupa sendiri, ampun itu iklan. Kan dulu awal-awal kita kan ngomongin gitu ya, bahwa em, bukan iman itu timbul bukan karena perasaan itu loh Bu. Ya, Nah, gitu kan. Nah, itu ikut yang Tuhan Yesus main perasaan tapi pakai iman, bukan pakai nah, perasaan. percaya Tuhan Yesus itu karena iman bukan karena perasaan. Nah, itu yang kita ambil itu adalah dari awal awal kita siaran kalau nggak salah ya. Kita bikin kita ngobrolin itu statement itu karena orang-orang seringkali merasa saya merasa gitu. Nah, terus kemudian bukan karena perasaan tapi karena iman ngomonginnya begitu. Sama tadi Iya. kita kan bahas bahwa orang datang ke gereja karena Kalau orang pakai Kristen. perasaan nggak bisa ningrum. Yes, betul. Ningrum. Ya, Ibu. Oh, aku Apa pikir hilang kau lagi? menghilang. Eh, Enggak, ningrum segede gini di sini. oke. Kalau mau Nah, ikut perasaan, mm, nggak bisa. Ngikuti ya, perasaan kita nggak akan pernah ikut Tuhan Yesus. yes, betul. Karena ngampuni, ngampuni itu juga pakai iman, bukan pakai perasaan. Ya, rasanya saya nggak bisa ngampuni gitu ya. Saya masih sebel gitu. Padahal Iya, itu perintah, mau sebel nggak sebel harus dilakukan, gitu kan? Kalau iya, iya. perintah, Karena karena gaya hidupnya itu mengasihi musuh dan berdoa buat untuk orang yang menganiaya. ya betul. Hmm. Tapi kalau kita ngalami keren loh Ningrum. Oh Kalau kita betul. tuh ngalami beneran itu, wah kita keren loh. Saya mengalami dan membuktikan. Wih, apalagi hari-hari ini saya ngelihat di Tuhan itu dahsyat. Yes. Tuhan itu luar biasa. Rasanya itu semua nggak mungkin. Mm-mm. Tapi ya buat orang yang percaya, yang melakukan firman itu apa yang nggak mungkin jadi mungkin loh Ningrum. Ya, ya, betul. Saya lagi cerita tahun lalu, di bulan Agustus Mm-mm. saya ngalami satu hal, ngalami kerugian gitu loh. Kerugian karena kita berbuat baik dibalas dengan hal yang tidak baik gitu ya. Tapi saya cuma ngikuti perintah Tuhan. Wih, ini baru berapa ya Agustus sampai bulan Maret kemarin. Berarti kira-kira 6 bulan, 6 bulan ya. Ya, Karena itu di akhir Agustus, ini di awal Maret itu. Apa yang hilang itu dikembalikan Tuhan loh Ningrum. wow. Tuhan itu nggak pernah utang sama kita loh. Bagian saya lakukan, saya hanya ngampuni, saya memberkati, dan ternyata Tuhan itu keren, keren banget. Nah coba kalau kita ngalami hal-hal yang baru setiap hari gini ya, kita mau Ya, kendor gimana? Kita mau tawar hati gimana? Nggak bisa karena tiap hari ngalami kasihnya Tuhan, jadi kasih kita juga, kita sendiri jadi on fire kan? ya, betul. Karena kita menanti-nantikan apalagi ya yang Tuhan buat, apalagi yang akan saya lihat ya kedahsyatan Tuhan. Good Shally. Oke, ada WhatsApp lagi. Selamat pagi Bu Elis, pagi Ningrum, pagi. Bu Elis, saya mau nanya, firman Tuhan di Mazmur 68 ayat 22. Mazmur 68 ayat 22. Ini judul perikopnya itu perarakan kemenangan Allah. Eh, ayatnya begini, sesungguhnya Allah meremukkan kepala musuhnya, tempurung kepala yang berambut dari orang yang tetap hidup dalam kesalahan-kesalahannya. Betul yang itu ya ayatnya ya? Kayaknya betul deh. Karena takutnya saya kayak minggu lalu kelewat, bukan kelewat sih, selisih Ya satu. lewat satu ayat. Nah, tapi karena saya bacanya dari Alkitab fisik yang bertanya menggunakan Alkitab dari handphone. Ya, sesungguhnya Allah meremukkan kepala musuhnya, tempurung kepala yang berambut dari orang yang tetap hidup dalam kesalahan-kesalahannya.
Ayat 22 ya Ningrum. Ya, ayat 22. Allah akan menemukan kepala musuhmu. Orang yang mengalami. Orangnya? Yang mengalami. Iya. Jadi memang seperti itu. Tuhan itu gini, perhatikan ya, Tuhan itu maha adil dan Tuhan itu maha kasih. Ini yang orang Kristen harus ingat. Tuhan itu nggak maha kasih, tapi Tuhan itu juga maha adil. Keadilan Tuhan itu nyata. Dia nyata. Dia kalau sudah bilang ada hukum, ya dia akan jalankan hukum itu. Dia nggak akan hapus hukum itu loh. Ya, nangkep kan? Jadi kalau dia menghadapi musuh, dia akan menghancurkan dan meremukkan tengkorak kepalanya orang yang melawan dia. Itu sungguh-sungguh. Coba kalau kita baca perjanjian lama ya, Tuhan itu kalau menghabisin itu seanak cucunya, sekambing dombanya, sehartanya semua dimusnahkan. Tuhan bilang tidak boleh ngambil satupun. Berarti di situ yang menyatakan Tuhan itu tidak kompromi terhadap dosa. Jadi terhadap orang yang melawan dia, oh Tuhan akan meremukkan kepalanya dan tengkorak kepala itu sampai yang meremukkan kepala itu ya berarti tengkorak kepalanya juga akan hancur remuk gitu. Nah, Allah yang maha kasih dan maha adil ini seringkali itu banyak diabaikan dengan orang Ningrum. Apalagi orang Kristen ingatnya cuman kasih. Tapi lupa bahwa Allah itu adil. Orang Kristen itu lupa bahwa Allah itu api yang menghanguskan. Ya kan? Ya, jadi kalau sampai kita ini percaya Tuhan Yesus tapi hidup kita masih kompromi terhadap dosa, jangan kaget loh kalau dimusnahkan dengan apinya. Api yang menghanguskan itu. Ya. Karena dia akan tetap mencintai hukum. Dia mencintai hukum loh Ningrum. Jadi barang siapa yang nggak hidup menurut hukum ya dia kena akibatnya. Ya. Nangkep nggak? Yesaya 61 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan mencintai hukum. Nah ini jangan lupa. Keadilannya itu berdasarkan hukum. Ya. Yesaya 61 ayat yang ke-8. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Iya, jadi yang digarisi itu sebab aku Tuhan mencintai hukum. Saya pernah ngasih ilustrasi enggak ya tentang itu loh. Ada satu kali ada negara yang seringkali kehilangan di gudang pangan itu kehilangan stok barang pangan di gudang negara. Satu kali ya ada seorang jenderal yang diangkat untuk menjaga gudang pangan negara. Dan jenderal ini mulai memberikan suatu undang-undang atau memberikan suatu perintah atau ketetapan yang menyatakan barang siapa tertangkap mencuri di gudang pangan negara, dia akan ditembak mati. Nah, setelah beberapa saat undang-undang ini atau hukum ini disebarkan ke daerah-daerah, setelah sekian lama tiba-tiba ada prajuritnya yang berkata, "Jenderal, ada kabar gembira sekaligus ada kabar buruk." Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya pencuri di gudang pangan negara itu sudah tertangkap. Terus berita buruknya apa? Berita buruknya pencurinya adalah ibu kandung jenderal. Wah, jenderalnya kaget. Kalau ternyata yang mencuri di gudang pangan negara itu ibu si jenderal ini. Wah, jenderal itu bingung.
dia mau melakukan hukuman itu ibunya. Tapi kalau dia nggak melakukan hukuman itu, peraturan itu, wah dia juga nggak bisa, gitu kan? Maka untuk menunggu hari eksekusi tembak mati itu, jenderal itu semalaman nggak bisa tidur, dia bingung. Dia mulai berjalan menyelusuri lorong sebelah kanan. Dia mendengar anak buahnya berkata, kita tunggu besok. Kalau jenderal itu bunuh mamanya, kita bubar barisan. Kita nggak perlu ngikuti jenderal yang nggak punya kasih. Wah, jenderal itu bingung. Dia berbalik, dia masuk jalan ke lorong sebelah kiri. Ketika di lorong sebelah kiri, dia mendengar anak buahnya bilang, kita lihat besok. Kalau jenderal itu tidak bunuh ibunya, ibu kandungnya, berarti bubar barisan. Kita nggak perlu ikuti jenderal yang tidak bisa menegakkan keadilan. Wah, jenderal ini bingung. Udah sampai pagi dia nggak bisa tidur. Dan pagi itu dia sudah duduk di kursi di mana di depannya adalah orang yang siap ditembak mati. Jenderal itu berdebar-debar, semua prajurit berdebar-debar menunggu apa yang akan dilakukan oleh jenderal ini. Maka dalam ketegangan semua orang menunggu hitungan regu penembak sudah berkata 1, jenderal itu diam. 2, jenderal itu masih diam. Semua tegang, kepengen tahu apa yang akan dilakukan oleh jenderal itu. Tapi ketika hitungan mulai ketik, jenderal itu teriak, stop. Dia turun dari kursinya, dia samperin di tempat ibunya yang sedang diikat di tiang pancang. Semua orang bingung apa yang terjadi. Jenderal itu lepasin pakaiannya, pakaian kebesarannya, pangkatnya dilepas, ya, dan dia bilang begini, lepaskan ibuku, aku yang menggantikannya. Maka ibunya dilepaskan, jenderal itu yang diikat. Ibunya nangis, minta ampun, minta ampun. Ampuni aku anakku, harusnya aku, ibu yang salah. Tapi jenderal itu berkata, ya Bu, saya mengasihi ibu. Saya mengampuni ibu. Ibu pergi, biarkan saya yang menggantikan untuk ditembak mati. Ibunya ini menangis dan bertobat. Dia nggak pernah lagi dia melakukan pencurian. Kenapa? Karena dia mengingat anaknya yang begitu mencintai dia. Rela mati hanya demi menyelamatkan ibunya. Maka jenderal ini dikenal sebagai jenderal yang adil tapi maha kasih. Dan siapa itu? Yesus. Hanya satu-satunya pribadi Yesus yang bisa melakukan 2 hal yang bersamaan, yaitu keadilan dan kasih. Banyak orang hanya bisa melakukan kalau adil-adil, kalau kasih-kasih. Tapi Yesus bisa melakukan keadilan dan kasih bersamaan. Itu kerennya. Kalau kita coba, kita ini bisa bayangin itu. Gimana kita bisa membenci Yesus? Enggak mungkin lah. Harusnya kita yang mati kok. Ya. Karena dosa. Tapi karena Yesus mengasihi kita, dia yang tidak pernah berbuat dosa, dia harus mati untuk menanggung dosa kita. Karena kasihnya. Ya. Jadi kita mengucap syukur, pembalasan yang Tuhan akan lakukan buat orang-orang yang berdosa, yang tidak taat, atau yang dikatakan membenci atau melawan Tuhan, dia akan jadi musuh Tuhan. Ya, tapi kalau orang ini bertobat, Tuhan itu Maha Pengasih. Dia akan menyelamatkan. Tuhan berkati. Ya. Itu ya keadilan dan kasihnya Tuhan gitu kan.
Keren sih. Aduh, ya ampun. Apalagi kalau minggu-minggu ini ya mendekati kita mengingat kembali Paskah gitu ya, Jumat Agung, kita mengingat kembali pengorbanannya Tuhan. Hal-hal begini terus diingatkan buat kita bagaimana Tuhan itu adil dan juga kasih ya. Karena kasihnya itu sehingga kita diselamatkan. Nah, ini yang sebetulnya perlu kita bagikan gitu kan buat orang lain bahwa alami kasihnya Tuhan. Tuh. Karena dengan mengalami kasihnya Tuhan kita akan terus tadi ya terikat dengan Tuhan. Bukan mau apapun yang diiming-imingkan kita tetap bisa bilang oh kasihnya Tuhan itu lebih dari segalanya buat kita. Itu jelas ya. Aduh, yang mungkin mau tanya lagi, waktu kita tinggal 10 menit. Cepat Sadar gitu. juga. Cepet ya Bu, dan ternyata banyak ya yang dengerin kita sampai di mana-mana, sampai di Amerika. Yang dengerin pakai Woi, streamingnya Good News, pakai Facebook ataupun menggunakan Radio Garden. Terima kasih ya, di mana-mana bisa tetap dengerin Good News. Buat Anda yang baru melintas di kota Semarang dan dengerin Good News, dengerin siaran ini, kalau balik ke kotanya bisa kok tetap dengerin kita melalui streamingnya Good News ya. Jadi bisa tetap ngobrol barengan kita juga. Nah, yang ini nanya-nanya sih biar ini sudah banyak dalam artian yang bertanya ini adalah yang sering kali berinteraksi. Tapi mungkin buat Anda yang baru pertama dengar, ih apa nih gitu ya. Ya ini kita lagi siaran untuk jawab pertanyaan-pertanyaan Anda gitu, Good News Family. Kalau mungkin ada pertanyaan, boleh kirimkan ke kita, nanti kita akan jawab. Setiap hari Rabu jam 9 sampai setengah 11. Kita jawab-jawab pertanyaannya. Nah, karena kadang-kadang kan orang pengen tanya sama siapa gitu ya. Mau ngobrol, mau nanya gimana. Kalau mau konseling sama Bu Elis daftarnya panjang gitu ya Bu. iya. Daftar tunggunya. Daftar tunggunya nanti masih panjang. Nah, dan sambil jawab-jawab begini kan di sini justru pertanyaan-pertanyaan ini bisa terjawab semuanya gitu, Gunung Shawli. Harapannya sih dengan terjawabnya pertanyaan ini jadi kita semakin selain itu ya, kalau dari beberapa orang yang mendengarkan di Sabar Hamanja tuh semangatnya timbul lagi gitu ya. Kalau yang tadinya mulai lemah nih, mulai tadi rasanya mau tawar hati atau apa gitu ya, diingetin lagi, harapannya jadi semangat lagi. Yang tadinya udah baca firman kayaknya aduh baca firman, diingetin lagi, jadi semangat lagi. Harapannya kita sih sesederhana itu ya, Bu. Iya, Yang supaya dengerin. apinya tetap menyala. Yes, betul. Supaya apinya tetap menyala. Nggak bosen kita setiap hari Rabu ingetinnya begitu. Kalau yang dengerin dari awal pasti sudah hafal ya kan? Baca, renungkan, perkatakan, lakukan firman Tuhan. Itu jadi kalimat andalan tapi memang intinya itu di situ. Dasarnya Iya, di situ gitu ya. Kalau itu bisa kita lakukan akan jadi sesuatu hal yang keren gitu ya. Terus kita ngalami Tuhan. Terakhir deh Bu, kita kukut aja udah 10:23 kok. weh. Nah, Ternyata kita bisa menuntaskan sampai akhir. ya. Ya. Oke, pesan saya terakhir di minggu ini, ayo teman-teman semangat untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus supaya kita ngalami bahwa perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Yesus adalah roh dan hidup. Seperti Yesaya juga katakan, karena perkataan Yesus itu roh dan hidup, maka apa yang keluar dari mulut Yesus nggak akan kembali dengan sia-sia. Semua akan terjadi dan perkataan itu akan berhasil melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Karena firman yang keluar dari mulut Yesus akan dilakukan di bumi sempurna dan segera. Jadi kalau kita nggak ngalami perkataan itu terjadi dalam hidup kita, rugi deh. Ya. Tapi kalau kita ngalami, kita berbahagia karena perkataan Tuhan itu semua terjadi dan itu yang akan membuat kita berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Amin. Ibu terima kasih. Ketemu minggu depan. Sama-sama Ibu. Dan berkati. Dan berkati. Dan terima kasih buat Anda Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan saya di 1,5 jam ini. Selamat lanjutkan aktivitasnya. Ditunggu Saberham menjadi minggu yang akan datang ya. Senang sekali rasanya hari ini full teman-teman yang Good News Family yang bergabung bersama dengan kita. So, sampai jumpa lagi.